Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,98 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,28% dan penurunan lagi volume sebesar 25,03%. Untuk hari ini kita akan gabungkan DCWT sesi 1 dan sesi 2 ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini akan Bitcoin dan juga altcoins. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi peningkatan sebesar 1,55% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia kembali ke angka 51.537. Sementara untuk Ethereum terjadi rally yang lebih signifikan ya, 3,58% dan sekarang ada di angka 3.023 USD ya. Untuk BNB rally di 1,27%, Solana dia rally juga sebesar 3,37%, XRP 1,93%, dan yang lain mungkin cukup signifikan adalah Cardano, dia rally sebesar 3,94%, AVAX 3,43%. Jadi intinya pada hari ini Bitcoin cenderung ter-outperform ya. Nah, selanjutnya gue ingatkan lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang bentuknya kripto, bisa analisa, news maupun juga memes. Economic calendar untuk hari ini kita geser ke GMT plus 7. Ini hari apa nih? Hari Sabtu ya? Oh, hari Minggu. Nah, hari Minggu kita bisa lihat di sini ya, tidak ada event apa-apa. Sementara untuk besok hari Senin ya, tanggal 26 Februari itu dari US akan keluar satu berita penting, satu news penting, yaitu new home sales. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari technically dari US ya, karena spot Bitcoin ETF ini dari US. Nah, untuk trading volumenya sekarang sudah menembus 50 miliar US dollars ya. Wah, nggak main-main. Ini baru 1 bulanan lah kurang lebih ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah tembus 50 miliar US dollars. Dan bisa dibilang di sini untuk net inflow-nya dia sampai 251 juta di Kamis kemarin aja ya. Jadi lagi-lagi kalau masih ada yang bertanya-tanya efektif nggak sih Bitcoin ETF, ada yang beli nggak sih? Ya ini ya, kurang lebih sebulan udah 50 miliar US dollars. Menurut gua ya apapun itu lo nggak bisa nyangkal ini banyak yang beli ya. Nah, ini tuh tentunya bukan cuma dari satu ya, tapi dari semua ETF, dari BlackRock, ada Fidelity, ada Bitwise, dan juga berbagai macam yang lain-lain juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kurvanya jelas, kurvanya ada koreksi sedikit ya, tetapi kecenderungannya semua ke atas ya. Dan lagi-lagi untuk pemain terbesarnya adalah si BlackRock ya. Overallnya BlackRock itu nyaris makan kasarnya kayak ya tertinggi itu di sini 45,24% dari market ya. Ya lagi-lagi memang BlackRock biasanya menguasai nyaris semua ya. Oke, sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk ini ngomongin apa? Ini ngomongin soal Bitcoin yang weekly close sebentar lagi akan kembali di atas dari ya lu bisa lihat sendiri di atas dari retracement Fibonacci 0,618 ya. Nah, seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, benar, secara statistik kalau ini sudah ketembus itu memang benar ada kemungkinan koreksi lagi ya. Jadi kalau kita lihat di 2016 gitu ya, pokoknya di cycle kemarin itu setelah tembus dia masih ada koreksi sebesar berapa tuh? Kalau nggak salah yang kemarin tuh 40%-an ya, ada yang 54, ada yang 50. Nah, kalau sampai kali ini dia tidak terjadi koreksi signifikan, berarti ini pertama kali Bitcoin tidak ada koreksi signifikan saat kena 0,618. Cuma segini aja. Ini cuma berapa puluh ya, nggak sampai 40% seingat gua ya. Nah, jadi maka dari itu secara statistiknya kita lebih baik mempersiapkan possibility terjadi drop.
Kalau nggak jadi drop gimana bang? Ya santai, kan kita sudah akumulasi ya. Kalau gua pribadi ya, kenapa gua santai? Gua sudah akumulasi di sini, gua juga sudah mulai ada TP juga ya, dan udah mulai geser juga ke altcoins. Jadi ya itu penyebabnya mungkin kenapa gua cenderung santai. Buat lo yang belum akumulasi, ya mungkin jadi deg-degan ya. Makanya kalau buat lo yang belum akumulasi, gua ingatkan sekali lagi, akumulasi dulu aja. Kalau turun gimana? Ya nggak apa-apa. Average your price, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini kemarin terjadi rally yang signifikan 1,61 ya, lumayan. Dan di sini terbentuk satu struktur baru sebenarnya, satu support baru yaitu di angka berapa nih? 50.750 ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin sepertinya masih cukup banyak ininya, buyersnya ya. Dia nggak langsung retest ke 50.000. Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin apa? PR besarnya masih sama, yaitu bertahan di atas dari 50.000 USD ya. Kalau bisa bertahan di atas dari 50.750. Dan yang unik di sini juga adalah si MA20 sudah semakin dekat. Apakah kalau MA20 menjemput dia akan lanjut ke atas atau malah jebol? We'll see ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Di daily-nya, kalau di weekly-nya kita ingat ada bull support band yang sekarang itu ada di angka berapa nih? Bull support band itu ada di angka 41.090 USD ya, sampai 40.600. Jadi PR besarnya dia mau koreksi sedalam apapun. Menurut gue yang paling penting adalah jangan sampai tembus dari bull support band. Mantul nggak apa ya, tapi kalau sampai tembus itu PR-nya jadi panjang lagi ya. Jadi itu kurang lebih untuk di weekly-nya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu masih sama dari terakhir ya. Masih terjebak di EMA20 dan EMA200. Nah, semoga untuk besok dia bisa lanjut membuat lower low ya. Kalau bisa kena dulu EMA50 deh ya. Mulai retest mulai tembus EMA200 dan mulai retest ke EMA50 ya. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolar. Nah, selanjutnya kita akan masuk saja langsung ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit mungkin ada sedikit perubahan lah ya. Buy limit pertama jadi di angka 50.750 karena ini struktur baru ya. Buy limit kedua di MA20 atau di 50.000 ya, ini sudah deketan jadi gua hitungnya confluence saja. Dan buy limit ketiga di angka 47.000 lebih 28 USD. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 52.176,
kita bisa buka posisi short dengan target TP di 50.750. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 50.750. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 50.176. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia malah lebih semangat lagi ya. Hari ini udah retest lagi ke higher high dia sebelumnya di angka 3014 ya. Jadi kalau secara week udah membuat higher high tapi daily close-nya belum ya. Untuk posisi spot masih sama di 2828, tapi sebenarnya ini struktur sih technically ya. Bolehlah ya, kan ini mumpung lagi bullish banget ya. Terakhir kita bisa tambahin aja nih satu struktur yaitu di angka 2920. Ini tuh sebagai posisi spot pertama ya. Jadi buy limit pertama di angka 2920, buy limit kedua di angka 2828, sementara buy limit ketiga di angka 20 di angka 2746. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 3014 USD. Apabila besok daily close-nya masih di bawah dari 3014, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka. Target TP-nya yang konservatif di angka 2920, yang agresif di angka 28.025 USD. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 2920. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3014. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB dia retest ketiga kali di angka 382,8. Ya, ini jelas sudah menjadi suatu struktur resisten. Untuk posisi spotnya buy limit pertama masih di 360,8 karena ini terlalu dekat ya, nggak enak juga jadi satu buy limit baru. Buy limit kedua itu di angka 349,5 dengan confluence di EMA 20 ya. Dan buy limit ketiga di angka 339,3. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya boleh nggak Bang buka posisi short? Sebenarnya nggak ideal. Idealnya tuh gini ya. Idealnya tuh dia membuat suatu higher low dulu, baru retest 1, retest 2. Tetapi buat yang agresif ya boleh aja deh. Boleh lu buka posisi short karena anggapannya mungkin sudah retest 1, retest 2 di sini. Ya, tapi lagi-lagi ini lebih cocok buat yang agresif. Karena lebih idealnya tuh gini, drop dulu baru naik ke atas lagi. Ini langsung. Nah, jadi masuknya lebih ke agresif. Untuk posisi shortnya target TP-nya di angka 360,8. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 360,8. Kita bisa buka posisi bisa buka posisi long dengan target TP di 382,8. Oke. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin yang dia jebol dari buy limit ke ya terakhir di sini ya. Di EMA 50 dia mantul, berarti berhasil mantul di di buy limit pertama ya. Berhasil reclaim, maka dari itu buy limit bergeser sedikit. Buy limit pertama jadi di angka 102,19. Buy limit kedua di EMA 50 di angka 99,88. Dan buy limit ketiga di angka 89,43. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 102,19, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 102,19. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia berhasil bertahan di ini buy limit keberapa nih berarti? Ini buy limit ketiga ya. Buy limit ketiga di 0,58 dia berhasil mantul. Jadi untuk buy limit ya baik lagi tinggal tersisa di buy limit ketiga saja yaitu di angka 0,58. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, congrats buat lo yang kemarin sudah buka posisi long, sudah kena target TP ya. Jadi sudah dapat 2,5%. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana Bang?
ini technically tembus dikit, jadi nggak bisa kita buka posisi short. Bukan retest 1, retest 2. Reclaim, ini malah kayaknya kemungkinan bull trap ya. Jadi sebenarnya secara setup ini bukan posisi short, tapi buat lo yang udah kebuka ya sudah ya. Kadang-kadang ini tipis, suka nggak kelihatan ya. Jadi kalau buat lo yang udah nggak sengaja kebuka ya sudah nggak apa-apa, sudah terlanjur. Mau ditutup langsung boleh, karena sekarang masih dalam keadaan profit. Tapi buat lo yang ngerasa nanggung bang udah profit ya sudah ya. Target TP-nya di angka 0,582 gitu ya. Untuk posisi longnya masih ngulang seperti kemarin lagi, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini lagi sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,596. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Kalau kita lihat lagi at the end of the day, ya siapa yang paling profitable? Yang punya ya mindset jangka panjang gitu ya. Kita lihat di sini Solana. Buat lo yang akumulasi kemarin ya di balik menit pertama, kedua, ketiga, akhirnya di sini lagi, akhirnya mulai profit gitu. Oh tapi bang kan ini masih belum profit semua. Yes benar. Kalau dia udah higher high ya, lu gak akan FOMO jadinya. Ini dia the beauty of DCA ya. Wah turun nggak apa-apa. Selama dia terus turun kita akumulasi ke bawah. Pas dia ke atas ya sudah kita akumulasi ke atas. Nah ini tuh jadi satu taktik yang menurut gua anti FOMO dan memaksa kita untuk berpikir ya udah lebih jangka panjang. Itu nggak mikir ke besok profit berapa ya, besok profit berapa ya. Nah kalau udah kayak begitu, lagi-lagi gua udah sampai berbusa ngomongnya. Semakin kita pendek time frame berpikirnya, semakin sering kita kena cut loss, kena liquid dan lain-lain. Jadi ingat 3 aturan penting. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.